Perkenalkan, saya Budi Wijaya, saya lulusan PPG dan Jabatan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di sini saya akan berbagi pengalaman, ada 4 tips lulus seleksi akademik PPG dan Jabatan atau lulus pretest PPG dan Jabatan, dan mengapa penyebab pretest atau seleksi akademik PPG dan Jabatan Bapak Ibu tidak lulus. Tonton video ini sampai habis. Oke. Nah, di sini adalah video pengalaman saya ketika mengerjakan tes, dan ini adalah pengalaman saya ketika kuliah PPG, dan ini adalah pengalaman saya ketika mendapatkan atau mengambil sertifikat pendidik. Nah, jadi langsung saja ada 4 tips lulus seleksi akademik atau pretest PPG ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu wajib tahu kisi-kisi pretest PPG dan Jabatan atau seleksi akademik PPG dan Jabatan. Yang menarik adalah kisi-kisi ini tidak mesti tiap tahun ada. Terakhir adalah tahun 2022 baru diupload. Nah, yang pasti soal keluar itu adalah terkait soal profesional, pedagogik, dan kepribadian. 3 ini tidak pasti ada terus ya. Nah, kalau pretest sebelum-sebelumnya itu ada soal matematika sederhana ya, atau kayak akar, persamaan kuadrat, logika matematika, itu dari tahun 2015 seingat saya sampai tahun 2018-19 itu masih ada, tapi di tahun 2022 itu tidak ada. Nah, di saat ini itu kita tidak melihat kisi-kisi yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan juga untuk tidak belajar itu. Ya untuk ini sajalah, untuk jaga-jaga, tapi kuatin materi profesional apa itu sesuai jasa Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ngajar SMA ya, cuman ngajar di kelas 10 dan 11. Bapak Ibu tidak ngajar di kelas 12. Nah, Bapak Ibu harus menguasai materi 10, 11 dan 12 untuk materi profesional. Kemudian materi pedagogik. Ini pengaplikasian dari teori pembelajaran, model pembelajaran dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah tes kepribadian. Nah, itu tips pertama, Bapak Ibu harus kuasain itu. Yang kedua adalah cara belajarnya. Bapak Ibu harus disusun. Misalkan hari Senin khusus untuk materi profesional, hari Selasa khusus materi pedagogi, hari Rabu khusus kepribadian ya. Nanti matematika dasar dan lain-lain itu mengikuti sedikit-sedikit aja, tapi harus disusun. Nah, untuk hari Minggu Bapak Ibu istirahat aja, tidak usah belajar lagi. Jadi setiap hari itu ada target soalnya. Misalkan satu hari itu 50 soal ya, minimal itu Bapak Ibu. Bagus lagi kalau 100 soal itu lebih bagus. Jadi tapi disusun Bapak Ibu, mau tidur ngerjakan soal lagi. Jadi sering-sering searching aja. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, tips yang ketiga adalah Bapak Ibu puasa. Puasa media sosial, jangan kepo WA status teman, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Itu yang hal-hal yang tidak penting itu tidak usah Bapak Ibu. Tapi kalau mencari soal, ngajakan soal dari media sosial itu silahkan, itu bagus. Tapi kalau cuma sekadar kepo status orang atau gimana, itu di stop aja Bapak Ibu. Itu buang-buang waktu ya. Jadi hargailah waktu untuk belajar untuk menghadapi tes seleksi akademik atau tes pretest ya. Semakin Bapak Ibu sering mengerjakan soal, semakin bagus, seperti itu. Dan yang keempat tentu Bapak Ibu diniatkan, kalau saya lulus seleksi akademik, saya lulus pretest, saya lulus PPG, nah akan saya kasih uang nanti kan. Kalau dapat tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya, akan saya kasih mungkin ya sedikit atau berapa persen atau mungkin semuanya, atau bagaimana untuk orang tua mungkin, atau keluarga, atau istri ya, atau orang-orang yang mensupport Bapak Ibu. Dan jangan lupa disedekahkan, seperti itu. Mudah-mudahan dengan niat baik insya Allah akan berhasil, seperti itu. Dan dari sekarang kalau bisa udah mulai deh sedekah-sedekah kayak gitu ya, mungkin ke anak yatim atau ke panti asuhan dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengapa Bapak Ibu tidak bisa lulus ya, karena Bapak Ibu pasti tidak serius untuk menjalankan keempat ini, yang tips tadi. Kalau toh menjalankan tapi tidak serius, kalau serius insya Allah mudah-mudahan pasti lulus.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share dan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.